أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita akan mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema tentang masih seputar sholat, di mana kita terus mengkaji antara sholat ini supaya kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, tema kita pada pagi ini membaca surat Al-Fatihah dalam sholat bagian yang pertama. Sudah diketahui bersama bahwa Al-Fatihah adalah surat yang agung yang dibaca setiap muslim dalam sholatnya. Hukum membaca Al-Fatihah, jumhur ulama mengatakan membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat halaman 756 dan Muslim 394. Kemudian didukung lagi dengan sabda lagi Nabi SAW bersabda, setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab maka ia cacat. Jadi membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat dan inilah yang benar, insyaallah. Adapun Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Tidak wajib membacanya. Beliau berdalil dengan Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran. Jawabannya, bacalah di sini adalah lafaz mutlak, sedangkan terdapat qaidnya dalam hadis-hadis Nabi yang sudah disebutkan bahwa di sana dinyatakan bahwa Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat adalah Al-Fatihah. Sesuai kaedah usul fikih, yajibu taqyidul mutlaq bil muqayyad, wajib membawa makna lafaz yang mutlak kepada yang muqayyad. Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat berdasarkan penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya dalam setiap rakaat ada bacaan Al-Fatihah, bacaan yang diperdengarkan Rasulullah SAW kepada kami telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirihkan. Barang siapa yang membaca umur kitab Al-Fatihah maka itu mencukupinya. Barang siapa yang menambahi bacaan itu lebih afdal. Hadis riwayat Muslim. Syekh Sahih Al-Fauzan mengatakan membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap sholat dan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membacanya di setiap rakaat. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Apakah status rukun dari hukum wajib membaca Al-Fatihah itu berlaku untuk semua orang yang sholat? Para ulama sepakat wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian atau munfarid. Namun bagi makmum hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasul mengatakan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al-Fatihah menjadi beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pendapat pertama
Al-Fatihah tidak wajib bagi imam maupun bagi makmum ataupun munfarid, baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Yang wajib adalah membaca Al-Quran yang mudah dibaca. Yang berpendapat demikian berdalil dengan ayat yang artinya maka bacaan ayat-ayat mudah dari Al-Quran yang tadi sudah dibacakan, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20, dan juga dengan sabda Nabi SAW kepada seseorang, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pendapat yang kedua, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam, makmum maupun munfarid, baik sholat sirriyah maupun jahriyah, juga bagi orang yang ikut sholat jamaah sejak awal. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, membaca Al-Fatihah itu rukun bagi imam dan munfarid, namun tidak wajib bagi makmum secara mutlak, baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Pendapat yang keempat, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan munfarid dalam sholat sirriyah dan jahriyah, namun rukun bagi makmum dalam sholat sirriyah saja, jahriyah tidak. Ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini, namun khilafiyah dalam masalah ini berfokus pada 3 hal. Pertama, adanya perintah untuk membaca Al-Fatihah serta penafian sholat jika tidak membacanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi semua orang yang sholat. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan kecuali makmum masbuk yang mendapati imam sudah rukuk atau mendapat imam masih berdiri namun sudah tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Dalilnya sabda Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sabda beliau, tidak ada sholat, maksud di sini adalah merupakan penafian. Hasil penafian adalah menafikan wujud atau keberadaan. Jika tidak mungkin dimaknai penafian wujud, maka maknanya penafian keabsahan. Dan penafian keabsahan itu artinya penafian wujud secara syar'i. Jika tidak mungkin dimaknai penafian keabsahan, maka maknanya penafian kesempurnaan. Inilah tingkatan penafian. Saya ingin melanjutkan sabda Nabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Kitab ini. Dijelaskan, jika kita terapkan pada 3 jenis penafian tadi, maka kita dapati maknanya adalah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, sehingga tidak mungkin maksudnya penafian wujud keberadaannya. Sehingga jika ada orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena tingkatan penafian yang kedua adalah penafian keabsahan, sehingga tidak sah sholatnya. Dan dalam hadis ini umum, tidak dikecualikan oleh apapun, maka pada asalnya nas yang umum tetap pada keumumannya, tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil syar'i, yaitu nas lain, ijma' atau qiyas yang sahih. Dan tidak ditemukan satu dari 3 macam dalil ini yang mengkhususkan keumuman hadis tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang kedua adanya perintah untuk diam ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Di antaranya firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 24 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Imam Ahmad mengomentari ayat ini, beliau berkata, para ulama ijma' bahwa perintah yang ada di dalam ini maksudnya di dalam sholat. Syarul Mu'ti halaman 3 juz 3 halaman 297. Juga sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya dijadikannya sholat imam dalam sholat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat maka diamlah. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Asal hadis ini terdapat dalam Sahihain. Tambahan, jika ia membaca ayat maka diamlah, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan inilah tambahan syaiz. Ahwalul berkata tambahan ini jika ia membaca ayat maka diamlah adalah tambahan yang tidak mahfuz, yang masih waham, samar. Bagi saya adalah Abu Khalid sebagian ulama mengatakan tambahan tersebut adalah tambahan sahih yang rajih, tambahan tersebut sahih. Demikian
yang dapat kami sampaikan, pembahasan mengenai pembacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Di sini dijelaskan berbagai pendapat dan juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, di mana hukum membaca Al-Fatihah mengatakan adalah termasuk rukun salat. Tidak sah sholatnya tanpa membaca surah Al-Fatihah. Namun di antara maksud dari membaca surah Al-Fatihah ini ada beberapa pendapat, di mana pendapat-pendapat lainnya menjelaskan bahwa Al-Fatihah juga tidak wajib bagi imam maupun makmum atau munfarid, baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Dan ini merupakan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam, makmum maupun munfarid, baik di sholat sendirian atau baik sholat yang dikeraskan atau tidak dikeraskan suaranya. Kemudian pendapat yang ketiga, membaca Al-Fatihah rukun bagi imam dan munfarid, namun tidak wajib bagi makmum secara mutlak. Dan pendapat yang keempat, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam munfarid dan dalam sholat sirriyah dan zahiriyah, namun bagi makmum dalam sholat sirriyah saja, jahriyahnya tidak. Dari keempat pendapat ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan hikmah dan terus menambah pengetahuannya untuk mencari tahu secara detail. Memang pentingnya kita membahas lebih lanjut lagi mengenai sholat, karena memang inilah yang paling utama di dalam kita menjalankan ibadah. Karena nanti di akhirat kita akan ditanyakan sholat kita, sejauh mana sholat kita ini sudah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ataupun kita berusaha untuk menghadirkan seorang ulama atau penceramah yang bisa mencerahkan tentang sholat ini, dan tentunya ini menjadi bagian kita untuk menyampaikan. Tentunya pada pagi hari ini hanya sedikit saja bagian yang kita singgung. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat kita untuk belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.